Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing supaya pembelajaran pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, 30 anak sudah bergabung. Harusnya kalau 3 kelas sekitar 60-an anak, tapi nggak apa-apa. Mungkin yang lainnya bisa sahur tidur lagi. Terus nggak bangun-bangun. Bisa. Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tugas yang belum-belum. Yang hadir di sini semua sudah mengerjakan tugas? Mikrofonnya bisa di-on-kan? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, mari kita lihat sebentar. Tugas terakhir kita apa? Menganalisis Menganalisis apa? teks drama. Menganalisis teks drama. Oke. Yang sudah mengerjakan siapa? Yang ikut Google Meet semua sudah mengerjakan? Sudah. Terlihat sudah layar saya? Ya. Sudah. Oke. OTW. Siapa yang OTW? Ya. Bentar, saya kecilkan dulu. Biar kelihatan semua. Ada yang OTW mengerjakan tugas. Oke. Kelihatan ya layarnya ya? Ya, Bu. Ya. Oke, ini tugas yang terakhir menganalisis struktur drama. Yang mengerjakan untuk kelas 8B ada yang hadir kan hari ini? Itu yang menyerahkan baru 6 anak. Terus ntar saya bukakan kelas yang lain. 8C lumayan separuh, 14 anak. Terus ada yang punya pesan, maaf Bu jika ada beberapa. Oke, nanti saya baca. Terus untuk 8 do, ntar ada 9 anak yang sudah menyerahkan. Adira, Adinda, Anggia, Caca, Clara, Dewi, Fatimatus, Afi, Najwa, Yoela. Terus untuk 8E, 8E enggak gabung ya kita hari ini. Itu baru 6 anak. Yang belum mengerjakan, kenapa kok belum mengerjakan? Kenapa? Yang merasa belum? Halo? Yang merasa belum?
Reno Adi. Halo. Loh, ditinggal ki mesti gak enek suarane. Halo, 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 halo. Ren. Reno. Oh, gak ono, melu tok. Dustin. Dustin. Ya, Bu. Nah, ada orangnya. Sudah mengerjakan? Belum. Sudah. Oh, sudah. Axel. Belum. Kenapa? Kok belum mengerjakan? Axel. Axel. Hilang nih. Ini loh. Oh, ada. Kenapa kok belum mengerjakan lecah ganteng? Lupa, Bu. Lupa. Lupa ya, tapi udah ngerti ya gimana cara ngerjakannya ya? Sudah, Bu. Oh, sudah ngerti. Oke. Yang sudah bawa buku paket, silakan dibuka buku paketnya halaman 200. Kita bahas struktur drama. Supaya nanti yang belum mengerjakan itu bisa mengerjakan. Yang sudah mengerjakan kita simak lagi. Yang kemarin sudah saya terangkan mungkin saja belum terlalu terang hari ini supaya lebih terang. Oke, buku paketnya silakan dibuka di halaman 200. Buku paket bahasa Indonesia. Sudah? Sudah dibuka? Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Ntar saya bukakan dulu buku paket yang ada di saya. Oke. Sebelumnya saya kasih pertanyaan dulu tentang struktur drama. Strukturnya itu apa aja sih drama? Boleh ditulis di kolom chat, boleh langsung ngomong. Prolog. Apa? Apa aja? Prolog. Prolog. Terus Dialog. dialog. Dialog bagian orientasi. Heeh. Komplikasi. Resolusi. Epilog. Oke. Kembali ke PowerPoint yang pernah saya share. Jadi ingat-ingat aja ada pro, dia, orang kompres, epi. Jadi ada prolog, ada dialog yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog. Ini struktur drama. Jadi ketika kalian menerima tugas dari saya yang sudah saya buatkan salinan masing-masing, itu tinggal kalian beri warna. Kayak gini misalkan. Saya bukakan salah satu pekerjaan teman kalian. Tinggal kalian beri warna, kalian blok di situ, kalian edit. Misalkan di bagian prolognya kalian beri warna merah, kalian blok merah. Kemudian ditulisi prolog atau boleh dikasih keterangan di bagian bawahnya. Kemudian bagian orientasinya misalkan diberi warna kuning, dikasih orientasi. Kemudian begitu seterusnya. Sampai bagian resolusi dan kalau ada epilognya ditulis epilog. Ada yang mau masuk? Paham ya? Cara ngerjakannya gitu ya.
Jadi di blok diberi warna, kemudian diberi tulisan nama strukturnya, boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti ditulis keterangan misalkan merah sama dengan prolog, misalkan seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Halo, paham. Oke, kita ke buku paket. Halaman 200 di situ ada apa? Buku paketmu? Ada drama kan? Iya. Dramanya apa? Judulnya? Jika pangeran mencari istri. Oke, ketika pangeran mencari istri, kita bahas itu dulu. Kelas 8B kemarin sudah ada yang saya masukin sedikit, nanti bisa dikasih tambahan. Karena kemarin saya sudah tatap muka dengan kelas 8B. Oke, ketika pangeran mencari istri, mari kita coba untuk menganalisis struktur drama dari drama tersebut. Kira-kira bagian yang paling awal apa tadi? Yang lain jawab oh. Oke, prolog. Prolog. Nah, prolognya ada di bagian yang mana? Suatu ketika Sampai di taman istana. Oke, suatu ketika sampai di taman istana itu adalah prolog. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas yang saya berikan, itu silakan di blok di bagian itu, kemudian tulis di situ prolog. Blok dengan warna yang berbeda tiap strukturnya. Sebentar, ada yang mau bergabung lagi. Oke. Paham ya? Di situ prolog berarti ada di bagian awal. Prolog itu apa sih? Prolog, pembuka pembuka drama. Oke, pembukaan drama. Kalian boleh catat kalau menurut kalian penting. Jadi kalian bisa catat prodia orang kompres EPI tadi. Itu bisa dicatat supaya nanti gampang kalau misalkan ada ulangan yang menanyakan tentang struktur drama, cara ngingetnya gampang. Jadi kita punya prodia orang kompres EPI, prolog, dialog yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga epilog. Oke, berikutnya berarti kita masuk kalau sudah ada prolog. Kalau mulai ada titik 2, pengembara titik 2, itu berarti dia sudah masuk ke dialog. Oke. Nggak ada yang masuk lagi. Oke, kita sudah masuk ke dialog. Selamat pagi Pangeran Arthur, kata pengembara. Kemudian Pangeran Arthurnya jawab, selamat pagi, siapakah kau? Aku pengembara biasa. Itu kira-kira apa? Orientasi. Orientasi sampai ke yang mana? Dari selamat pagi Pangeran Arthur sampai ke yang? Selamat pagi, siapakah kau? Masuk orientasi bukan? Ya. Ya. Oke, semua boleh jawab. Termasuk yang sudah kemarin baru saya bahas di 8B, berarti kan sudah tahu jawabannya. Oke. Terus bawahnya aku pengembara biasa. Kemudian memperkenalkan namaku Theo. Itu berarti masih orientasi atau sudah masuk komplikasi? Orientasi. Orientasi. Orientasi itu isinya apa sih? Awal cerita atau pengenalan. Oke, awal cerita atau pengenalan. Berarti karena di situ masih isinya pengenalan, dia masuk ke dialog bagian orientasi. Berikutnya, ya, aku bingung sekali. Pangeran Arthur yang ngomong. Semua wanita yang dikenalkan padaku tidak ada yang menarik hati. Ada yang cantik tapi berkulit hitam. Ada yang putih tetapi bertubuh pendek. Ada yang bertubuh semampai, berwajah cantik, tetapi tidak bisa membaca. Aduh. Nah, kira-kira
Dialog yang itu masih masuk orientasi atau sudah masuk komplikasi? Komplikasi. Komplikasi. Kenapa kok sudah masuk komplikasi? Karena udah ada masalahnya. Oke, karena sudah diberitahukan di situ masalahnya, berarti sudah masuk ke komplikasi. Halaman berikutnya. Bentar, kayaknya ada yang mau bergabung. Yang sudah bergabung jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk screenshot bukti kehadiran. Caranya nyalakan dulu kameranya, screenshot ya. Terus berikutnya, mereka berdua lalu berjalan keluar istana. Theo mengajak pangeran ke daerah pantai. Di sana berbincang dengan seorang nelayan. Istriku sedang memasak ikan bakar yang lezat. Pasti pangeran menyukainya. Kemudian istri nelayannya datang. Kemudian pengembaranya bilang, "Mengapa engkau memilih istri yang bertubuh pendek?" Jawaban nelayannya, "Aku mencintainya, lagi pula walau tubuhnya pendek, hatinya baik, ia pun pandai memasak." Di situ masih komplikasi atau sudah masuk ke resolusi? Resolusi. Sudah masuk ke resolusi? Resolusi isinya apa? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Apakah sudah ada penyelesaian masalah di situ? Belum. 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 Berarti dia masih masalah. Komplikasi. Dia masih masuk ke komplikasi. Selanjutnya, berjalan lagi bertemu dengan Pak Tani. Pak Tani yang baik hati, "Mengapa engkau memilih istri yang gemuk?" Pak Taninya menjawab, "Ia adalah wanita yang rajin. Lihatlah, rumahku bersih sekali, bukan? Setiap hari ia membersihkannya dengan teliti. Lagi pula, aku sangat mencintainya." Resolusi atau komplikasi? Komplikasi. 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 Belum ada penyelesaian di sini terhadap masalahnya yang bingung cari istri tadi, ya kan? Terus berikutnya jalan lagi ketemu dengan pelayan. "Pelayan, mengapa kamu mau beristrikan wanita yang bawel, sebawel dia?" Kemudian pelayannya ngomong, "Walaupun bawel, dia sangat memperhatikanku dan aku sangat mencintainya." Masuk ke komplikasi atau ke resolusi? Sudah ada penyelesaian belum? Sampai pelayannya jawab itu? Belum. Belum. Oke. Berikutnya, Pangeran Arthurnya menjawab, "Kini aku mengerti, tak ada manusia yang sempurna. Begitu pula dengan calon istriku. Yang penting aku mencintainya dan hatinya baik." Di situ sudah ada penyelesaian masalah? Ya. Ya. Berarti masuk ke bagian Resolusi. resolusi. Karena Pangeran Arthur dari masalahnya tadi, kemudian istilahnya mengembara dengan pengembara, bertemu dengan nelayan, bertemu dengan Pak Tani, bertemu dengan pelayan. Akhirnya menemukan sebuah jawaban bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian pengembaranya bernapas lega dan dia membuka samarannya. Sudah pernah ada yang baca ini sebelumnya? Sebelum kita bahas ini? Belum. Mesti nek gak sing jawab ngene belum. Oh, sudah. Alhamdulillah, sudah. Oke, pengembaranya akhirnya membuka kumis dan jenggot palsunya. Dia sebenarnya adalah siapa? Siapa? Pengembaranya? Putri Rosa. Putri Rosa dari negeri tetangga. Jadi sedang menyamar menjadi pengembara. Terus Pangeran Arthur sangat terkejut. Akhirnya aku dapat menemukan wanita yang cocok untuk menjadi istriku. Sampai dialog yang terakhir itu masuknya ke bagian resolusi. Kemudian kalimat yang terakhir baru masuk ke epilog. Oke, jadi epilog itu modelnya adalah narasi biasa, bukan dialog, gitu ya.
Kalau semua dialog itu pasti dia masuknya adalah kalau nggak orientasi, komplikasi, resolusi. Paham ya sampai situ ya? Ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang Paham. ditanyakan? Paham. Ada yang ditanyakan? Bentar, saya berhenti berbagi dulu. Ada yang ditanyakan? 36 anak. Tidak ada? Tidak bertanya? Berarti sudah bisa mengerjakan tugasnya ya? Sudah. 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 Dikerjakan ya? Sudah. Yang belum dikerjakan ya? Ya, Bu. Ya, oke. Bahkan tes formatif yang modul itu juga banyak yang belum mengerjakan. 8B baru 8 anak yang sudah menyerahkan. 8C 15. Oke, rotoan. 8D yang menyerahkan 13, lumayan. 8E yang menyerahkan 8 anak. 8E sama 8B hampir sama. Yuk, ngerjakan tugas-tugas yang belum. Kalau kalian punya waktu, harus punya waktu sih. Karena ini kan sekolah. Anggap saja meskipun kalian belajar daring di rumah, sebenarnya kalian juga sekolah. Kayak gini kita ketemu Dinda Alfia. Nih Oktatia. Ini kita sekolah. Untuk struktur drama nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada? Col? Iya. Col. Oke, nggak ada yang tanya tentang struktur drama. Untuk menulis drama, ada yang ditanyakan? Yang sudah saya jelaskan pertemuan hari Sabtu tanggal 10 April. Google Meeting. Atau perlu diulangi? Yang tidak ikut? Karena cuma berapa anak ya dulu yang ikut ya? Bentar. Col? Nggak ada yang ditanyakan, tenan. Kita bentar lagi PAT loh. ...37 anak. Koneksi jaringan Anda terputus. Oke. Sedih deh. Halo, suara saya terdengar? Coba saya jawab, saya tanya. Terputus lagi. Tahu ini terputus. Sebentar. Halo, suara saya terdengar? Nah, Oke. Barusan koneksinya terputus. Oke, suara saya terdengar ya. Bulan depan kita akan ada PAT. Tahu ya PAT? Penilaian. Tahu. Oke. Nah, Penilaian. oke. Nah, itu nanti materi kita masih punya satu bab. Setelah kita ngobrolin tentang struktur drama, kita belajar tentang menulis drama. Habis itu kita ke bab selanjutnya,
tentang teks ulasan. Bisa dipelajari mulai sekarang. Ketika kalian di rumah bisa sambil buka bukunya tentang teks ulasan. Nah, teks ulasan itu ada yang sudah buka belum tentang teks ulasan? Belum. Belum. Ada yang pernah mengulas karya sastra nggak? Belum. Belum. Ada yang pernah komen tentang film nggak? Film di mana, Bu? Pernah. Ya apapun yang kalian lihat. Kalian kan pasti sudah pernah nonton film. Entah itu sinetron, entah itu drakor, entah itu film bioskop, entah itu film cari di Pernah. Telegram. Pernah ya nonton? Nah, di situ pernah nggak kalian komentarin, ah aktornya jelek, aktingnya? Pernah. Ah nganu tempatnya nggak sesuai deh, harusnya lebih gelap lagi dari itu biar bintangnya semakin kelihatan, misalkan seperti itu. Pernah ya komen seperti itu ya? Atau misalkan kalau filmnya bagus, duh romantis banget sih film ini. Pernah seperti itu? Ah. Nah, pernah. Oke, kita pengenalan sedikit. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita ngomongin tentang teks ulasan. Itulah isinya teks ulasan. Jadi kita berkomentar, mengomentari karya sastra, baik itu dari segi kelebihannya ataupun dari segi kekurangannya. Biasanya kalau di teks ulasan kalian akan sangat senang karena itu adalah hal yang biasa buat kalian. Seneng tuh nek kongkon komentar pemenang nek komentar-komentar di akun-akun yang pantas untuk dikomentarin biasanya. Entah ngomentari kancamu. Ada yang suka ngomentari kancane? Ada. Ada. Ya. Sopo Ar? Putri. Sopo? Putri. Nampak kok mbok komentari apa nih? Itu foto masa kecilmu, Ar. Enggak, Bu. Oh, enggak. Loh, kamu sudah punya anak? Ya. Enggak. Oh, enggak. Jolah. Oke, jadi gini, nanti isinya itu teks ulasan itu adalah komentar, entah itu mengomentari film atau mengomentari buku. Jadi nanti kalian bisa baca novel, bisa baca Wattpad atau novel di Wattpad atau novel yang fisik. Kemudian di situ kalian buat ulasannya tentang kelebihan baik buruknya. Nanti lebih jelas akan saya terangkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita nanti masih punya, kalau nggak salah 8C saya bertemu di hari Kamis untuk 8C. 8D saya bertemu nanti kalau nggak salah di hari Selasa tanggal 4 Mei. 8E belum ada pertemuan dengan saya sampai Lebaran. Dan sekarang pun juga nggak ketemu di virtual meeting. Nggak apa-apa. Yang penting karena materi kita semua ini adalah direkam, nanti siapapun yang nggak hadir itu tetap bisa belajar. Cuman nilai plusnya bagi kalian yang hadir itu pasti akan dapat tambahan nilai plus. Mbuh siji, mbuh loro, 10, 30, 50 kan lumayan. Gitu ya. Karena saya tahu yang hadir pada saat ini sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan paketannya. Itu yang akan kita pelajari selanjutnya tentang teks ulasan. Jadi pesan saya kepada kalian, tugas yang belum, seperti yang tadi saya sudah bilang, kelas 8B baru nggak ada 10 anak yang kirim untuk menulis strukturnya. Kemudian 8C separuhnya.
8D nggak ada 10 anak. 8E nggak ada 10 anak juga. 7 gak ono. Gitu ya. Saya harap minggu ini diselesaikan. Minggu ini diselesaikan. Untuk menulis struktur drama. Karena hari ini sudah saya terangkan. Kemarin 8B juga sudah, berarti 2 kali saya terangkan sama hari ini. Harapannya semua terang dan bisa mengerjakan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sekarang? Untuk materi struktur, untuk pengenalan materi teks ulasan. Ada yang ditanyakan? Halo? Suara saya? Oh, enggak lah gitu loh. Jawab apa, Rek? Oh, kira-kira jadi saya tahu kalau suara saya itu terdengar. Yang lainnya ojo menengahi. Aku mbok tinggal loh, aku yo gak eruh. Nah, gitu loh. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Fix? Tidak. Tidak? Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Sampai menjadi orang-orang sukses Indonesia. Amin. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah.